warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Serang tahun 2022, Angkatan 51 Kelompok 2. Video ini merupakan tugas agenda 3 mengenai kedudukan dan peran ASN menuju Smart Governance dengan tema Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Saya bekerja sebagai perawat pelaksana di ruang isolasi RSUD Dr. Derajat Prawira Negara yang bertempat di Jalan Rumah Sakit Nomor 1, Serang, Banten. RSUD Dr. Derajat Prawira Negara adalah rumah sakit kelas B milik pemerintah Kabupaten Serang yang berdiri sejak tahun 1938 sebagai pusat rujukan untuk wilayah Kabupaten Serang dan sebagai pusat rujukan Rumah Sakit Regional Wilayah 1 Provinsi Banten yang mencakup daerah Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, serta Kota Serang. Adapun visi dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara adalah menjadi rumah sakit terbaik dengan pelayanan profesional dan berkualitas di Banten. Dan misi RSUD Dr. Derajat Prawira Negara adalah 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima. 2. Meningkatkan kuantitas SDM melalui sistem rekrutmen yang baik dan kualitas SDM melalui pendidikan serta pelatihan berkelanjutan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan. 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanpa mengurangi standar pelayanan kepada masyarakat. 5. Meningkatkan dan menumbuhkan budaya organisasi yang kuat, berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab. Dan yang keenam, memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan SDM rumah sakit. Adapun struktur organisasi RSUD Dr. Derajat Prawira Negara adalah dipimpin oleh direktur yakni Bapak Dr. Rahmat Setiadi Mars dan dibantu oleh beberapa wakil direktur, diantaranya Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Direktur Penunjang. Kemudian juga di bawahnya terdapat beberapa kepala bagian yakni Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Anggaran Program Evaluasi Pelaporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan juga terdapat beberapa kepala bidang antara lain Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan, Kepala Bidang Penunjang Non-Medis, Kepala Bidang Penunjang Medis. Dan di bawahnya ada beberapa kepala subbagian dan juga beberapa kasih di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Saya adalah perawat yang berdinas di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Sebagai seorang perawat, saya memiliki tugas pokok yaitu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi wabah COVID-19, perawat mempunyai berbagai peran, yaitu sebagai caregiver yang merupakan peran utama di mana perawat akan terlibat aktif selama 24 jam dalam memberikan asuhan keperawatan di tatanan layanan klinis seperti di rumah sakit. Selain itu, perawat juga mempunyai peran sebagai edukator, di mana berperan sebagai tim pendidik yang memberikan edukasi kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Perawat berperan dalam memperkuat pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penularan, serta bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda dan gejala COVID-19. Perawat juga berperan dalam advokat, di mana perawat akan membantu mengurangi stigma bagi pasien dan keluarga yang terindikasi COVID positif. Standar pelayanan yang harus dicapai antara lain meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti kompetensi sesuai dengan keahlian, kepuasan pasien terhadap pelayanan, dan memberikan pendidikan kesehatan. Perwujudan Smart ASN dalam tugas perawat di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara antara lain: yang pertama, meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan dengan mengikuti seminar-seminar dan pelatihan. Yang kedua, kolaborasi dengan tim medis lain
terkait kondisi dan perawatan pasien lanjutan. Sebagai contoh, kolaborasi dengan dokter. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui pesan digital atau WhatsApp. Dan yang ketiga, aktif dalam bersosial media untuk berbagi informasi hal yang positif dengan mengedepankan etika dan cakap bermedia sosial. Selain itu, sebagai petugas yang merawat pasien COVID-19 yang berada di zaman serba digital ini, saya harus bisa dan terbiasa mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Dan juga sebagai edukator atau pendidik, yakni memberikan edukasi kepada pasien yang akan dipulangkan pos rawat di rumah sakit tentang aplikasi Peduli Lindungi yang bisa diakses pasien di rumah atau dimanapun pasien berada, yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19.